cerita dengan teman-teman semua. Seperti yang tadi suami saya mengatakan kalau kami ini orang tua yang hanya lolos saja, saya juga ibu yang jatuh bangun ya dalam mendidik anak. Cuma kami bedanya mungkin hari ini kami sudah melewati beberapa tahap, beberapa proses dalam pendidikan anak-anak kami. Beberapa hal yang ingin saya tekankan dari percakapan kita minggu lalu adalah ketika kita ibu adalah alat pribadi yang dipakai Tuhan untuk mengubah dunia melalui anak-anak kita. Dengan apa? Dengan menyediakan waktu bagi mereka. Apapun yang kita lakukan sebagai ibu, itulah sarana bagi kita untuk mengenal mereka, memahami mereka, mendidik mereka. Kalau kita mengenal, memahami anak-anak kita, maka langkah-langkah yang harus kita ambil atau pendekatan-pendekatan yang harus kita ambil itu lebih memudahkan kita. Di akhir-akhir ini, atau di masa online school seperti ini, banyak sekali orang tua bertanya ya, bagaimana menghadapi anak-anak yang terikat dengan gadget. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita pusing dengan anak kita yang terikat dengan gadgetnya, pertanyaannya adalah, apa jalan keluar yang sudah kita lakukan sebagai orang tua bagi anak-anak kita? Pernah nggak kita memikirkan jalan keluar supaya anak-anak itu tidak terikat dengan gadget? Ada beberapa hal yang mau saya sarankan, yang mau saya bagi kepada kita semua pada malam ini. Ini contoh-contoh di mana banyak anak-anak mungkin tidak melakukannya di masa-masa ini, tetapi ini yang sering kami lakukan ketika anak-anak kami masih kecil. Kami membelikan mereka puzzle, Lego, ya ada buku kreativitas, mungkin alat-alat olahraga. Bahkan puzzle dan Lego ini terus bisa dimainkan ya sampai dewasa, ada tingkat kesulitan yang berbeda kan. Nah, masalahnya ketika kita sudah membelikan anak-anak kita mainan yang seperti ini, itu puzzle, Lego, terus kita nggak mau tahu, kita biarkan mereka main sendiri. Itu salah teman-teman. Mari kita ikut terlibat bersama mereka. Saya senang sekali pakai contoh di gambar ini ya. Ketika kita membelikan anak kita puzzle, pertama-tama kita mengajari mereka bagaimana bermain. Ingat, mengajari beda dengan menyelesaikan. Bukan kita yang menyelesaikan, kita mengajari. Mungkin mereka belum tahu awalnya, kita ajari. Lihat, kita kan harus nyusun nih gambar-gambar ini, gimana cara mulai menyusunnya. Nah, yang paling mudah, clue pertama itu pasti harus dari pinggir. Karena apa? Pinggir itu paling gampang, bentuknya beda sendiri. Ada yang lurus-lurusnya. Kemudian lihat warnanya. Mari kita cari yang warnanya mirip. Nah, itu ya Bapak Ibu, pertama kita ngajarin mereka, terus biarkan mereka membuatnya. Mungkin awal-awal kayak kesel gitu, kok nggak ketemu-temu pasangannya. Mereka mau menyerah. Waktunya kita motivasi, jangan gampang menyerah. Ayo kita teruskan, pasti bisa gitu kan. Nah, nanti kalau mereka udah bisa, kita beri apresiasi. Besoknya mungkin kita beri tantangan. Ayo sekarang cepet ya ngerjainnya. Kalau dulu Jaehyun sama Jerome tuh lomba gitu. Ayo dalam berapa menit kalian bisa menyelesaikan gitu kan. Nah, kayak permainan Lego kan mereka harus punya kreativitas. Nanti kita beri tantangan. Ayo bikin apa? Kita kasih ini tantangan. Entah bikin rumah, entah bikin mobil atau seperti apa. Nah, bagi seorang Jerome yang waktu masih kecil tuh kayak gampang nggak betah diam gitu, dia senangnya bergerak, maka permainan puzzle Lego ini sungguh-sungguh mengajar dia untuk tenang gitu, untuk berpikir tenang, untuk bisa merakit dengan sabar gitu kan, melatih kesabaran, ketenangan. Tapi selain itu juga melatih kecerdasan. Ada buku-buku kreativitas yang diperuntukkan sampai anak-anak usia kelas 6 SD. Itu saya senang sekali beli buku-buku ini ya. Mungkin kalau dari kelas balita, TK itu mungkin buku mewarnai, nanti makin besar itu bisa memecahkan teka-teki dan sebagainya. Kemudian sport, mungkin kita beli alat-alat olahraga, bola, apalah yang terlalu mahal, tapi kita bisa beri mereka challenge gitu untuk memainkan semua itu. Dan di musim YouTube bertebaran di mana-mana, kita wajib mencari hal-hal yang baik dari YouTube untuk mengedukasi anak-anak kita. Sampai hari ini kami kalau ada film bagus, pasti kita ajak anak-anak kita nonton. Ya, YouTube yang bagus kan salah satunya itu Nihongo Mantapu ya. Jadi ajak anak-anak kita nonton Nihongo Mantapu. Waktu Jaehyun Jerome itu SMP, kami juga
senang mengajak mereka bersama-sama kita nonton acara bagus seperti Kick Andy. Ketika sering nonton bersama-sama, terus kita bahas siapa bintang tamu hari itu. Mulai dari situlah Jaehyun dan Jerome tertantang. Kapan ya kita yang berada di situ, kita yang menjadi bintang tamunya, dan mereka sudah mewujudkannya. Buku bacaan, kita harus juga mendidik anak-anak, kita harus punya budget, keluarkanlah budget dari anggaran kebutuhan rumah tangga kita untuk membeli buku-buku bacaan. Walaupun 3 anak saya ini laki-laki semua dan lahirnya di bulan yang sama, tapi buku bacaan yang menarik hati mereka tuh beda-beda. Kalau Jaehyun itu senangnya Detektif Conan, tapi kalau Jesse itu senangnya buku-buku sains. Itu ada seri Y yang sangat bagus kalau teman-teman mau beli untuk anak usia SD ya, sampai kelas 6 SD itu sangat bagus. Bentuknya seperti komik, tapi isinya edukasi. Jadi ini penting, teman-teman, kita ikut terlibat, jangan kita menyelesaikannya, dan mari kita beri tantangan supaya hal-hal yang dikerjakan anak-anak kita itu menarik dan kayaknya kalau mereka diberi challenge gitu, semakin termotivasi untuk bisa belajar. Kemudian kiat kedua itu berani mencoba. Tadi sudah diberitahu dijelaskan tentang batasan, tentang reward dan punishment. Nah, ini mari kita kan yang mengenal anak kita, mari kita cari cara-cara yang efektif. Apa yang paling efektif untuk menjadi reward dan punishment bagi anak-anak kita. Ini contoh yang dulu kami lakukan waktu Jaehyun dan Jerome di usia SD. Juga berlaku sama Jess Farrell. Tapi kalau Jaehyun dan Jerome, karena mereka besarnya bareng, jadi mereka tuh saling tertantang satu sama lain gitu. Karena mereka akan lomba mengumpulkan siapa yang lebih banyak. Dan sekaligus kita mengajarkan mereka menabung. Ya kan? Ketika mereka udah mendapat berapa dari nilai-nilai mereka ini, hasilnya mereka bisa membeli PlayStation. Kita ajarkan goal setting. Nanti kalau kamu menabung, kita bisa beli sesuatu yang berguna. Jangan ketika mereka sudah pegang uang, terus nggak tahu uangnya buat apa, atau bahkan buat beli hal-hal yang tidak berguna. Reward ini nggak selalu dengan seperti ini ya, jadi kita bisa cari cara-cara kita sendiri. Mungkin dengan membeli es krim gitu, membeli makanan kesukaan mereka, terus harus disesuaikan dengan karakter. Kalau minggu lalu saya pernah menerangkan kalau Jaehyun itu sampai usia 6 tahun kan dia agak ceroboh. Dia suka nulis sembarangan antara 6 sama 0. Dan bukan hanya itu cerobohnya. Kalau dia menulis sesuatu itu bisa kelongkap beberapa halaman gitu loh. Bukunya itu bisa kelongkap beberapa halaman. Kalau mengerjakan tes bisa kelompat beberapa nomor. Nah, itu dengan Jaehyun yang seperti itu dia lebih efektif dengan punishment yang agak keras gitu. Karena apa? Dengan dia mengingat kalau aku ceroboh nanti aku dapat hukuman, jadi dia takut untuk mendapat hukuman, akhirnya dia lebih berhati-hati. Dan jangan lupa harus berkembang sesuai usia. Jangan sampai anak kita sudah SMP SMA rewardnya masih es krim. Ya nggak didengerin ya, rewardnya cuma es krim. Padahal es krim adalah, kalau bagi Jerome itu adalah teman belajar. Bisa menaikkan mood, kata Jerome, kalau makan makanan yang manis. Nah, ini banyak orang tua juga bertanya ya, bagaimana sih kita mendampingi belajar? Seperti apa caranya kita mendampingi belajar? Ini yang saya lakukan, teman-teman sekalian. Ketika mendampingi belajar, mari kita belajar mengenali tipe belajar anak kita. Apakah dia seorang yang audio, artinya dia lebih cocok ketika mendengar cerita, mendengar penjelasan, atau dia lebih ke visual, lebih cocok ketika melihat gambar gitu ya, atau dia kinestetik, seorang yang bergerak. Ini dulu Jerome ini sangat cocok untuk yang kinestetik, jadi dia belajarnya bisa sambil bergerak, sambil main, sambil apapun itu. Dan yang penting kita mengerti ketika dia seperti itu adalah dia memang lagi belajar, bukan lagi main. Jadi nggak boleh dimarahin gitu, dalam artian belum apa-apa kita udah marahin tanpa tahu apa yang dia lakukan. Kemudian mari kita coba berbagai strategi. Ini saya mau berbagi cerita untuk teman-teman ya. Strategi dalam menolong mereka belajar, mendampingi belajar. Dan pendampingan ini mari kita lakukan di usia anak-anak kita TK sampai kira-kira kelas 4 SD. Ketika Jaehyun, Jerome, Jason ini belajar perkalian, itu kan dimulai di kelas 1 SD, kelas 2 SD gitu kan, belajar perkalian. Jaehyun sangat gampang belajar perkalian karena waktu itu dia belajarnya melalui nyanyian. Jadi kayak ada lagu anak-anak misalnya Pelangi-Pelangi yang
adopsi nadanya untuk dipakai belajar perkalian. Jadi dia mudah sekali belajarnya. Nah, kalau Jerome itu belajar perkalian dengan kalau mau tidur gitu main tebak-tebakan karena dia kan orangnya senang challenge. Jadi saya sebelum tidur, ayo kita ingat-ingat lagi perkaliannya. Saya kasih dia tebak-tebakan perkalian gitu. Nanti kalau misalnya dia salah, saya suka kitik-kitik perutnya gitu. Senang banget deh kitik-kitik perut anak kecil gitu kan. Tapi kalau dia benar semua dapat bonus hari itu, digarukin punggungnya gitu ya. Jadi itu reward dalam bentuk yang kecil, punishment dalam bentuk yang kecil, dalam bentuk kayak kita bisa ketawa bersama-sama gitu. Nah, Jason yang paling susah, teman-teman. Ketika dia baca perkalian, dia hafal secara urutan. Tapi kalau kita tanya 5 kali 7 gitu, dia jawabnya lama. Karena apa? Dia ngurutin lagi dari 5 kali 1, 5 kali 2, 5 kali 3, sampai ke 5 kali 7. Wah, seperti ini kan bahaya. Nanti kalau dia tes matematika terlalu lama gitu untuk menghitung. Lalu saya berusaha bagaimana caranya supaya dia bisa cepat dalam belajar perkalian. Sampai saya menemukan ternyata dia anaknya visual. Jadi dia lebih merekam pakai mata gitu. Nah, saya mulai bikin kartu-kartu kecil yang isinya perkalian supaya dia ingat gitu loh, terekam kan oleh mata kartu-kartu itu dan juga tersimpan dalam memori. Kita bisa pakai cerita, pakai gambar, gerakan, dan sebagainya. Itu butuhnya kita ketika mendampingi belajar, seperti yang awal tadi, kita harus kreatif. Ini tips juga ketika kita mau mengajarkan pattern untuk grammar bahasa Inggris. Kan tenses itu banyak toh patternnya gitu. Mungkin anak-anak lupa harus patternnya seperti apa. Nah, itu saya biasanya pakai cerita gitu. Kayak simple past itu kan ada patternnya adalah subjek ditambah verb to. Verb one-nya berubah menjadi verb to. Tapi ketika dia mau menjadi negatif atau menjadi pertanyaan, dia nggak bisa sendiri, dia butuh pertolongan. Lalu sambil gaya cerita saya akan menerangkan. Maka si past tense ini akan memanggil pertolongan. Tolong, tolong, help, help. Aku mau berubah jadi question, aku mau berubah jadi negatif, help. Nah, datanglah pertolongan. Siapa yang menolong dia? Ternyata namanya did not. Did namanya. Ketika did datang, maka dia bisa berubah jadi question, dia bisa berubah jadi negatif. Tapi verb to-nya harus berubah jadi verb one. Verb to ngalah, oke, did datang, aku berubah lagi jadi verb one. Nah, cerita-cerita simple seperti itu, teman-teman, bisa diingat oleh anak-anak kita dan bisa memudahkan mereka dalam belajar. Sampai akhirnya mereka mengalami ini, having fun with learning. Ini yang dialami Jerome kan, kenapa sih dia suka matematika? Kalau dia benci matematika, nggak mungkin dia ambil kuliah matematika, karena dia sudah mengalami ini, having fun with learning. Dan bukan hanya di bidang akademik kita bisa menerapkan ini ya, tapi juga dalam berbagi tugas rumah tangga, life skill. Jadi waktu awal-awal anak-anak belajar melipat selimut itu sambil bercanda-bercanda kan, ayo kamu yang ujung sini, mama yang ujung sini, lalu kita sengaja lempar ke kepalanya gitu kan, jadi kayak seru, lucu gitu. Jadi lama-lama mengerjakannya dengan asik. Cuci mobil bersama-sama itu waktu anak-anak kecil itu hal yang paling mengasihkan. Bagi saya juga asik, karena akhirnya saya bisa semprot mereka dengan air dan mereka ketawa-tawa. Pokoknya itu main air gitu kan, tanpa disadari bahwa sebenarnya kita lagi belajar mencuci mobil. Dan yang perlu diingat ini, hanya menolong bukan mengerjakannya. Ketika kita mendampingi belajar, hati-hati, jangan sampai akhirnya kita yang mengerjakan. Terutama kalau tugasnya itu berkaitan dengan proyek. Ketika mereka misalnya harus mengumpulkan bahan dari majalah atau koran atau apapun tentang sesuatu gitu kan. Nah, kadang kita nggak sabaran. Kita ikut mengerjakannya, bahkan kita yang mencarikan majalahnya, kita yang kasih tahu ini loh, itu udah sangat salah. Biarkan mereka mengerjakannya. Kita mungkin hanya menolong mengambilkan majalahnya. Kita hanya menolong mencari tahu, oh yang kamu butuhkan tuh seperti ini. Tapi biarkan mereka yang mengerjakannya. Dan kalau sudah di atas kelas 4 itu sebaiknya kita hanya memantau, hanya mengevaluasi hasil belajar mereka. Kita nggak lagi mendampingi setiap kali mereka mau ulangan, setiap kali mereka mau mengerjakan PR, lalu kita harus dampingi. Itu udah salah ya menurut saya, karena itu sudah waktunya mereka untuk belajar mandiri. Nah,
kita juga harus berani mencoba dalam menemukan dan mendukung minat dan bakat. Ini juga banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana sih cara tahu minat dan bakat anak-anak? Nah, kebetulan karena kami dikaruniai 3 anak laki-laki, dan secara pengetahuan, secara sains, pekerjaan otak anak laki-laki itu sangat berbeda dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan itu bisa melakukan pekerjaan dengan seimbang karena otak kiri dan otak kanan itu antara kognitif dan perasaan seimbang gitu. Tapi kalau anak laki-laki hanya menggunakan satu sisi otak yang lebih banyak, yaitu yang kognitif, sedangkan perasaannya